saya Rosita Noviana, dosen tetap BINUS Business School dengan NIDN 0323118904 dengan jabatan akademik lektor. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari sertifikasi pendidik untuk dosen atau SETUS tahun 2026. Melalui video ini, saya memaparkan pengalaman dan kontribusi saya dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran pada mata kuliah transformasi bisnis digital sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif, berpusat pada mahasiswa, dan relevan dengan kebutuhan era transformasi digital. Saya berkomitmen untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan adaptif, serta mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan lebih dalam terkait mata kuliah Transformasi Bisnis Digital dengan kode mata kuliah ENTR 658000005. Transformasi bisnis digital adalah mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengeksplorasi bagaimana bisnis dapat dikembangkan melalui transformasi digital yang berorientasi masa depan. Mata kuliah ini mengintegrasikan dasar-dasar teoritis dengan aplikasi dunia nyata dalam lingkungan bisnis. Mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan teknologi digital, strategi, dan eksekusi. Selain itu, mata kuliah ini memberikan kompetensi digital yang relevan bagi berbagai industri dari bidang fungsional seperti periklanan, keterlibatan pelanggan, perdagangan, pengembangan produk, manufaktur, dan operasional perusahaan. CPL untuk mata kuliah ini adalah CPL 2 di mana setiap siswa harus mampu secara teratur dan inovatif memecahkan masalah dan mengatasi tantangan dalam bisnis. CPMK untuk mata kuliah ini adalah CPMK 2.2, yaitu kemampuan menerapkan alat teknologi informasi dan komunikasi yang relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan CPMK 2.3 berupa kemampuan menerapkan analisis numerik dan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan bisnis. Mata kuliah ini disampaikan dalam 14 kali tatap muka dengan 2 pertemuan guest lecture dari praktisi maupun profesional yang relevan dengan mata kuliah ini. Assignment activity untuk mata kuliah ini terdiri dari teori assignment dengan komposisi 70% dan teori final exam dengan komposisi 30%. Selain itu juga akan ditampilkan simulasi tentang proses belajar mengajar di kelas untuk mata kuliah transformasi bisnis digital ini, di mana dalam setiap proses pembelajaran tatap muka akan dilakukan stimulus kepada mahasiswa berupa pengajuan pertanyaan, aktif dalam forum yang ada di BINUS Maya, dan melakukan presentasi terkait dengan studi kasus yang sudah mereka analisis. Ya, selamat pagi semuanya. Kita mulai hari ini dengan mengumpulkan tugas minggu kemarin. Ada yang lagi yang mau mengumpulkan? Saya periksa sambil teman-teman presentasi ya. Boleh dikumpulkan dulu. Boleh. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Satu, dua, tiga. Oke, saya mau cek dulu. Yang belum maju berarti kelompok 4 dan 5. Betul tidak? Iya dong. Saya butuh evidence. 1, 2, 3, 4. Betul, kelompok 5 dan 6 sama 11. Betul tidak? Belum ya? Di catatan saya soalnya yang belum ada 4 sama 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Hari ini tiga-tiganya maju.
Jadi kita bereskan supaya saya punya nilai buat assignment UTS. Saya sudah kasih tahu nih. Nanti tugas GSLC-nya apa? Apa? Ayo. Ada yang ingat? Oke, tugas GSLC-nya adalah mengumpulkan reportnya. Bab 1 sampai bab 3. Nah, ini dicatat karena Anda tidak mungkin mengerjakan itu ketika saya publish di forumnya. Paham tidak? Ya, jadi siapkan dari sekarang. Di forum yang tanggal 20 sesi 17, saya akan minta teman-teman upload kerjanya tetap berkelompok, tapi di uploadnya individually, itu bentuknya report. Bab 1 sampai bab 3. Yang sesi 18 ini silahkan Anda submit PPT yang dari pertama sampai terakhir. Oke? Saya bilang dari sekarang, karena saya yakin ketika saya buka forumnya, Anda baru baca, itu pasti nggak kekejar dikerjainnya. Jadi dia punya waktu sekitar sebulan kurang sedikit. 3 minggu lah ya. Untuk merampungkan bab 1 sampai bab 3. Kemudian teman-teman kita balik lagi. Ini sudah paham ya terkait jadwalnya. Saya mau memperlihatkan ininya. Sekali lagi, ini cukup krusial. Di silabus, tampak di depannya bahwa project itu 70%. Jadi, jangan main-main bikin reportnya. Kalau teman-teman bikin reportnya main-main, saya mohon maaf sekali jika nilainya juga tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Ya, karena Anda tidak punya beban apapun di mata kuliah ini kecuali report itu. Jadi kalau reportnya asal, banyak copy paste, banyak pakai chat GPT, itu saya yakin nilainya tidak akan maksimal. Ya, jangan lupa melampirkan di dalam reportnya hasil bukti bahwa screening tidak menggunakan AI atau ya bolehlah 10%. Ya, itu harus ada. Jadi ini bukan paper main-main yang misalkan satu bab isinya 3 halaman, 2 halaman gitu ya. Jadi karena subbabnya cukup banyak. Kayak bayangkan aja di bab 3 subbabnya bisa kita bahas satu pertemuan 2 kelompok, itu kan berarti isinya banyak ya. Dan itu bukan menyalin dari PPT ke dalam paper. Pokoknya papernya sebaik mungkin. Saya kasih Anda waktu untuk mengumpulkan bab 1 sampai bab 3 dalam waktu 3 minggu tadi yang memang hampir sudah ada. Silahkan nanti kumpulkan di GSLC, nanti saya lihat. Nanti masuk ke K24, saya akan review mana yang harus diperbaiki dari setiap kelompok untuk melengkapi bab 4-nya. Oke, paham ya? Jadi ada tinggal sisa satu bab lagi yang belum selesai. Oke, ya jadi jangan main-main. Kita cuma punya 3 kelompok, 4, 5, 11. Mau dikocok urutannya atau tetap mau bergulir siapa yang mau maju duluan? Kita kocok aja ya. Ini langsung saya kocok 3-3-nya ya, berurutannya ya. Oke, kelompok 11. Kemudian kelompok 5. Jadi 11, 5, dan 4. Gitu ya. Oke, kita bisa mulai presentasinya. Waktu udah tepat, dipersilahkan. Karena ini yang maju 3 kelompok, berarti kelompok yang lain silahkan drop down pertanyaan saja di forum. Nanti dijawabnya ketika 3-3-nya sudah selesai presentasi. Saya buatkan dulu forumnya. Ingin mempresentasikan Digital Transformation Analysis tentang Gojek. Hari ini. Jadi untuk bagian subtraction dan gimmick ini, ada jaringan mitra pengemudi. Jadi Gojek ini punya jutaan mitra pengemudi di tengah kota, dan teknologi Gojek ini berperan penting dalam
perekrutan dan pelatihan digital. Jadi pendaftaran dan pelatihan driver ini bisa dilakukan secara online sehingga lebih cepat dan mudah dimengerti. Yang pertama itu pemasaran berbasis data dan personalisasi. Jadi pengguna dibagi menjadi beberapa kategori seperti berdasarkan umur, gender, ataupun minat. Kemudian juga dilakukan penawaran bertarget. Jadi setiap pengguna mendapatkan promosi sesuai dengan minatnya. Misalnya mendapatkan voucher untuk GoRide atau GoFood. Kemudian yang kedua itu ada konten marketing. Gojek membuat konten menarik tentang fitur baru, tips atau cerita mitra di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook mereka. Yang ketiga ada paid advertising atau iklan berbayar menggunakan search engine marketing. Jadi Gojek menggunakan Google Ads supaya Gojek muncul di urutan teratas ketika dicari pesan makanan online. Kemudian yang terakhir itu ada pemasaran afiliasi dan kemitraan. Menggunakan kerjasama dengan influencer ataupun platform sosial media lain supaya promosinya makin luas. Dan juga menggunakan search engine optimization supaya optimasi situs dan konten Gojek gampang ditemukan tanpa iklan. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama ada layanan pelanggan terintegrasi. Melalui pusat bantuan di aplikasi, pelanggan biasanya bisa akses melalui FAQ, artikel, dan chat support. Gojek ini mempunyai multi-channel support atau AI chatbot untuk menjawab pertanyaan yang lebih cepat dan efisien. Lalu kedua ada manajemen feedback dan ulasan. Jadi pengguna bisa memberikan rating atau ulasan setelah transaksi. Dan data ini biasanya dipakai untuk memperbaiki layanan dan ditambah survei kepuasan pelanggan yang rutin dilakukan. Dan yang terakhir ada loyalty program. Melalui GoClub, pengguna dapat poin dan reward sesuai transaksi. Gojek juga akan mengirimkan notifikasi personal seperti promo atau ucapan ulang tahun untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Jadi CRM digital Gojek ini berfokus pada layanan yang cepat dan umpan balik yang berkelanjutan serta loyalitas pelanggan. Sekarang bahas tentang artificial intelligence tools yang dipakai sama Gojek. Ya, next. Jadi dari yang kita cari itu Gojek itu menggunakan 5 hal ini. Nah, yang paling pertama itu optimalisasi logistik dan rute. Nah, dari artificial intelligence kan Gojek nggak mungkin bisa pakai AI-nya itu langsung mentah-mentah. Jadi itu dia harus olah dulu dengan yang namanya itu machine learning. Machine learning itu apa? Jadi itu dia ada spesialis, orang-orang spesialis itu yang dalam tim Gojek itu yang mereka mengolah AI mereka yang dari mentah menjadi bisa menjadi 5 hal ini. Yang kedua juga ada personalisasi user experience. Jadi UI yang saat kalian pencet aplikasi Gojek kalian buka dan itu pasti dibuat sama ada yang namanya front end sama back end. Nah, itu orang asli. Nah, cuman untuk mereka bisa mempersonalize misalnya iklan apa yang kalian lihat di Gojek atau misalnya dia bisa tahu misalnya setiap hari pagi itu kalian ngambil rute misalnya dari rumah kalian ke Binus gitu. Nah, mereka bisa mempersonalisasikan diskon yang kalian dapat, iklan yang kalian dapat. Nah, itu mereka yang kedua ini. Yang ketiga itu fraud detection tool. Fraud detection tool itu apa? Kalian pasti pernah dengar tentang orang-orang mesen Gojek terus habis itu drivernya nggak dibayar karena pembelinya itu bayar pakai cash. Nah, jadi Gojek itu bisa meminimalisasikan hal itu dengan apa? Nah, contohnya satu itu mereka minimalize this itu dengan cara mereka kasih driver kan kita kasih mereka rating. Nah, pengguna juga dapat rating, maksudnya dikasih bintang juga dari drivernya. Nah, itu mereka bisa mendapatkan hasil kayak oke, kita bakal kasih pengguna itu rating juga itu dari machine learning-nya mereka. Jadi mereka mengolah semua kayak apa sih penyebab bahwa banyak scam-scam terjadi di Gojek terhadap di targetnya itu ke Gojek drivernya sendiri. Nah, itu mereka pakai AI ini, which is machine learning-nya. Nah, yang keempat itu ada chatbot and virtual assistant. Kalau kalian buka Gojek, di tab paling bawah itu kan ada sederet 4 biji. Deret ketiga itu ada gambar kayak headset yang support itu. Nah, itu kan ada namanya sendiri. Nama virtual assistant mereka, aku lupa namanya apa. Pokoknya Gojek ada virtual assistant-nya. Nah, itu juga di-powered by machine learning mereka sama AI mereka. Nah, itu yang keempat. Terus yang paling terakhir itu dynamic pricing.
which yang tadi kita udah bahas juga, pokoknya intinya dynamic pricing itu mereka itu bisa melihat rute terpendek di from point A to point B yang kalian mau ngambil, mereka bisa cari rute terpendek, rute terbaik, dan juga mengasih kalian harga yang terbaik juga. Nah itu yang nomor 1 dan yang nomor 5 itu bersangkut paut gitu. Jadi pokoknya intinya itu dari semua tools Gojek yang menggunakan AI ini ada beberapa contoh yang kita dapat. Oke, mungkin itu aja dari Silakan setiap kelompok ajukan dulu pertanyaannya. Ini dua ini. Ya, dilihat dulu reply-nya. Ya. Terima kasih kelompok 11. Oke. Ya, sampai juga kita di titik ini ya, membedakan apa itu digital marketing sama digital transformation. Jadi, yang perlu teman-teman pahami, seperti yang sudah pernah disampaikan, bahwa digital transformation dan digital marketing itu signifikan berbeda. Gitu. Dan di sesi hari ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa digital marketing itu adalah bagian dari digital transformation. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan misalkan sosial media, dia menggunakan Shopee, itu termasuk ke dalam digital marketing. Ya, digital transformation yang mungkin bisa terlihat sekali pergeserannya dari cara memasarkan yang konvensional menjadi transisi menjadi transformation itu ketika Anda open PO. Kan kalau sekarang Anda biasanya open PO itu blasting di WhatsApp atau di story misalnya kayak gitu ya. Ya, yang Anda posting itu masuk ke dalam digital marketingnya. Proses Anda memasarkan secara digital. Transformasinya itu ada pada titik ketika Anda menerima pesanan melalui link-link yang Anda share di dalam kontennya. Ya, gitu ya. Jadi titiknya itu ada di ketika kan kalau Anda mau nge-share link untuk open PO pun menggunakan media misalkan WhatsApp Story atau Instagram Story atau bahkan blasting per chat. Nah, yang sedang Anda lakukan ketika memblasting itu adalah digital marketing. Anda melakukan pemasaran secara digital. Ya, pas Anda nge-share-nya. Nah, ketika si konsumen tadi ngeklik link yang Anda kirim, memasukkan form ordernya sesuai dengan kolom-kolom yang ada pada link tersebut, nah itu transisinya. Terjadi digital transformation-nya di situ. Kenapa? Karena mungkin terdahulunya Anda kalau mau menerima pesanan itu sistemnya by rekap. Benar nggak? Tulis sendiri. Atau kalau zaman bergeser dulu sedikit transformasinya, yang mau boleh terusin di bawah ini ya, misalnya di grup chat, misalnya ada nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, dan seterusnya sampai bawah. Nah, itu perbedaannya yang signifikan ada di dalam digital marketing dan digital transformation. Jadi nanti ketika Anda sedang melakukan enrichment, terlebih kan kalau teman-teman kan harusnya bikin usaha ya, nah itu hati-hati. Yang teman-teman lakukan masuk di e-commerce, melakukan banyak konten, itu adalah sebuah digital marketing, bukan transformasinya. Tapi ketika Anda open PO by Bitly atau sebagainya, menerima review atau memperlihatkan bentuknya by QR atau link, kan suka kadang gitu ya, kadang sekarang kan kayak di Sushi Teh atau manapun kan dia menunya di scan barcode, betul tidak? Nah itu digital transformation, bukan marketing. Tapi jika Anda nge-share link untuk open PO dan sebagainya, itu digital marketing. Jadi kalau teman-teman perhatikan signifikansinya kalau pada digital marketing dan transformation itu, kalau dulu ada bukti fisiknya, sekarang tidak, nah itu berarti transformasi. Begitu. Jadi kalau Anda misalkan nanti di dalam reportnya
mengatakan bahwa remote enrichment ya, maksud saya mengatakan bahwa Anda sudah melakukan penjualan di e-commerce dan sebagainya, itu belum termasuk transformasi, tapi sedang melakukan pemasaran secara digital, digitalization marketing. Itu hati-hati karena di report nanti di enrichment biasanya dia suka muncul, Anda diminta untuk membedakan mana yang marketingnya konvensional, mana yang marketingnya misalkan dilakukan secara digital atau online misalnya. Kemudian digitalisasi transformasi seperti apa lagi, menggunakan mesin bayar tadi ya, kayak misalkan Anda ngetris itu boleh transformasi digital. Kemudian pakai kasir, nah itu termasuk transformasi digital. Ya, jadi hati-hati. Nah, ya teman-teman, di depan itu adalah sebuah manajemen proses. Di samping kiri kanan saya ya. Kalau teman-teman samping kiri itu ada strategi and planning, kanannya itu ada managing relationship. Nah, pertanyaannya ini untuk digital marketing atau digital transformation? Jelas di atas ya. Ini adalah proses yang Anda harus lakukan ketika Anda mau melakukan suatu digitalisasi marketing. Begitu. Pertama, di situ dikatakan ada creating the vision, assessing technology innovation, membuat method analysis, competitor benchmarking, financial analysis and modeling, ini sangat penting. Kemudian defining the multi-channel customer experience dan managing customer information, annual planning and budgeting, dan ID project with campaign planning and management. Nah, ini adalah manajemen prosesnya, strategi dan planning. Ketika Anda mau melakukan suatu digitalisasi marketing. Di sini tidak sama sekali muncul misalkan pakai AI, betul ya? Karena itu bukan bagian dari digitalisasi marketing secara purely. Biasanya AI itu muncul ketika ada transformasi. Nah, kalau sebelah kanan, teman-teman bisa lihat itu adalah managing relationship-nya. Ketika Anda sedang meng-create visi misinya, kemudian apa yang paling applicable dengan Anda, ternyata Anda harus interfacing sama senior manajemen. Maksudnya, silakan kalau dalam enrichment Anda berkonsultasi dengan mentor bisnis dan mentor akademis masing-masing. Ya, saya sendiri menganut kalau mau meng-enriching bisnisnya, saya tidak boleh nambah modal. Nggak pernah boleh sama saya nambah modal di awal. Maksudnya gini, kan kadang ada orang yang mau ekspansi terus minta saran sama mentor bisnis dan mentor akademis untuk suntik dana lagi. Di saya tidak boleh. Biasanya ada pembimbing saya nggak pernah boleh untuk suntik modal. Jika ada di awal, misalkan running satu kelompok bertiga, satu orangnya 3.500.000, ya udah gunakan 3.500.000 itu untuk berkembang sampai nanti. Karena setelah karena mungkin suami saya praktisi dan beliau entrepreneur, dia memahami kalau konsepnya suntik dana untuk ekspansi berarti tidak berjalan. Saya baru ngeh ketika diajarnya kayak gitu ya. Katakan saya mah teoretikal ya. Udah di buku ada apa kita belajar, kita hitung. Tapi ternyata ketika menjadi seorang praktisi tidak begitu. Jadi dari 3.500.000 dikali 3, katakanlah 10 juta tadi, Anda beroperasional di enrichment semester pertama, ada untung itu yang Anda putar untuk membesar ekspansi, entah marketingnya, entah produksinya, itu yang Anda gunakan. Jika Anda misalkan melakukan sebuah ekspansi, terutama terkait marketing, endorse misalkan gitu ya, kemudian AdSense, tapi Anda butuh dana lagi, berarti itu bukan sebuah pengembangan bisnis. Nah, dan saya pikir-pikir juga ya gitu. Nah, tapi orang beda-beda dan itu semua sesuaikan dengan mentor bisnis dan akademis masing-masing. Tapi yang saya falsafahi dari suami saya adalah dari pertama kali beliau dulu cuman pada masanya ya berapa 2013 bermodalkan 500.000 sampai berkembang sekarang punya banyak karyawan, itu hanya modal di awal 500.000 itu yang dia pakai. Jadi yang 500.000 dia pakai, ada untung dia olah, ada untung dia olah, tidak pernah suntik dana lagi. Dan ketika saya berpikir, oh ya juga ya, berarti ekspansi tersebut, pengembangan tersebut itu berasal dari memang hasil margin positif dari strukturasi bisnis. Nah, itulah kenapa Anda harus interfacing sama senior management.
Karena kadang Anda suka merasa, apalagi ya setahun 2 tahun lalu ya, mahasiswa tuh merasa eh, cara marketing atau digital yang paling gampang itu adalah endorse. Nah, sekarang sudah mulai tidak berjalan tuh endorse. Ini saya temukan dari salah satu guru besar perilaku konsumen di Indonesia ya. Beliau mengatakan baru-baru saja dengan wah gitu ya, kepikiran ya, pantesan jadi profesor gitu ya. Dia dengan lantang mengatakan bahwa bukan celebrity endorsement yang menjadi tools marketing. Simulasi proses kegiatan belajar mengajar di kelas untuk mata kuliah transformasi bisnis digital ini merupakan hasil suntingan dari hasil rekaman pembelajaran lampau yang sudah pernah terjadi dari mata kuliah transformasi bisnis digital. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa mengajar bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga tentang menginspirasi, membimbing, dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa. Karena itu, saya berkomitmen untuk terus belajar, berinovasi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran agar semakin relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan mahasiswa. Demikian pemaparan untuk kerja pengajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen dan kontribusi saya dalam melaksanakan serta mengembangkan pembelajaran. Terima kasih.